Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Bapak Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, dan juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Bil khusus kepada sahibul hajat sekeluarga dan juga calon mempelai pengantin yang mudah-mudahan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan acara akad nikah besok dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menghadirkan limpahan rahmat kepada kita semua, yang selalu menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga kita benar-benar menjadi hambanya yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan syukur itu kita laksanakan perintah-perintahnya, serta kita tinggalkan segala larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat beserta salam tercurah limpahkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Wabil khusus kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan rahimakumullah. Pada kesempatan ini
sohibul bait atau sohibul hajat sekeluarga akan mengadakan yaitu resepsi pernikahan putra beliau yang akan dilaksanakan besok, akad nikahnya, kemudian hari Minggu, hari Sabtu resepsinya. Ini berarti saudara kita Mas Haikal ini akan segera menanggalkan statusnya sebagai bujangan, akan menempuh hidup baru dalam rumah tangga sebagai seorang suami. Ini tentu butuh banyak nasihat, karena yang jelas ini pengalamannya belum ada, atau mungkin ini yang kedua. Berarti belum berpengalaman. Nah, ini perlunya kita yang namanya nasihat-nasihat pernikahan. Karena setelah kita berkeluarga, kita berumah tangga, ini kita akan bermasyarakat dengan lingkungan yang luas di tempat tinggal kita. Dan kita akan punya banyak tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tanggung jawab kepada keluarga. Nanti kalau punya anak, tanggung jawab kepada anak-anak kita. Yang sangat mendasar bagi kita, seorang kepala rumah tangga, itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, kita orang yang beriman, yang punya keluarga, ini terutama yang punya keluarga, karena disebut jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi tanggung jawab yang tidak ringan, tanggung jawab yang tidak mudah. Membawa diri kita selamat itu saja berat, apalagi membawa tanggung jawab keluarga kita. Tapi harus kita bawa keluarga kita menjadi keluarga yang taat, keluarga yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga yang menjalankan perintah-perintah Allah, keluarga yang meninggalkan larangan-larangan Allah, keluarga yang selalu mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling mendasar. Kita bawa keluarga kita, diri kita dan keluarga kita supaya terbebas dari api neraka. Terutama supaya kita ini selalu jadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupakan masalah ibadah. Kemudian kalau masalah ibadah itu hablum minallah, ada tanggung jawab juga secara sosial, hablum minannas, menjaga hubungan baik dengan sesama kita manusia, menjaga hubungan dengan keluarga, menjaga hubungan dengan tetangga, menjaga hubungan dengan semua saudara, baik saudara sendiri maupun saudara dari istri. Menjaga jangan sampai hubungan kita dengan orang tua putus, karena tidak sedikit kita ini kadang-kadang begitu berumah tangga
pisah dengan orang tua, jadi jarang silaturahmi kepada orang tua. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, la taqatta'u wa la tadabaru wa la tabaghadu. Jangan kalian saling memutuskan hubungan silaturahmi, jangan sampai putus. Kepala rumah tangga harus mampu menjadikan hubungan yang baik dengan orang tua, baik dengan mertua juga, baik silaturahmi terjaga. Jangan karena sudah berumah tangga akhirnya jauh dari keluarga, jauh dari saudara, jauh dari orang tua. Nah ini jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahmi. Jangan saling belakang membelakangi. Dengan keluarga jadi kita berjauhan, saling membelakangi, tidak mau saling bertegur sapa. Dengan tetangga juga sama, pengennya menyendiri. Kalau ingin menyendiri, ya jangan kita bergaul atau hidup di tengah masyarakat. Usulah kita cari hutan yang lebat, hutan yang jauh dari masyarakat. Nah ini kita tidak perlu bermasyarakat karena memang nggak ada masyarakatnya. Tapi kalau kita tinggal dengan masyarakat di lingkungan, ciptakan keluarga yang baik dengan lingkungan yang selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga kanan kiri kita. Jangan saling membelakan. Juga jangan saling benci-membenci. Ini kadang-kadang masalah sedikit ke bawah, sakit hatinya sampai turun-temurun. Jangan saling benci-membenci. Kita ikhlaskan. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai dikatakan ahli jannah, ahli surga. Itu karena setiap mau tidur beliau memaafkan semua orang yang pernah bersalah ataupun pernah melakukan perbuatan dosa kepada diri. Dimaafkan semuanya. Itu sampai disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Jadi kalau di hati kita masih ada kebencian, saling benci dengan orang tua, wah ini bahaya. Benci dengan saudara, benci dengan keluarga mertua, benci dengan tetangga kanan kiri kita, segera hilangkan. Karena ada orang yang rasa bencinya itu sampai ke bawah mati. Padahal nanti kita ini mati itu menghadap Allah. Kalau kita menghadap Allah masih membawa kebencian, betapa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersihkan hati kita ini, jangan sampai ada kebencian. Dan jangan saling hasut-menghasut. Hilangkan rasa dengki di hati kita, sifat hasad. Kita bersihkan sehingga kita ini benar-benar terbebas dari belenggu penyakit hati. Amin ya robbal alamin. Maka hilangkan penyakit hati tadi, yaitu gampang memutuskan hubungan silaturahmi, memutuskan persaudaraan karena punya rasa benci, saling membenci, segera dihilangkan. Karena kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang benar-benar bersaudara. Jadi hilangkan penyakit tadi. Kita ikuti
tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, bukan saja mentaati perintah Allah, tapi juga harus meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, laisal mu'minu bitto'ani walal la'ani walal fahishi walal bazi. Bukanlah orang yang beriman, yaitu orang yang suka mencela, yang suka melaknat, dan suka berbicara dengan kata-kata yang kotor, baik secara langsung dengan ucapan lisan kita ataupun melalui media sosial. Justru media sosial itu lebih bahaya karena begitu nyebar, itu udah sekian tahun kemudian masih bisa muncul lagi. Kalau dengan kata-kata sekarang kita ngomong, kata-kata kita didengar mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, hilang, orang lupa. Kecuali yang memang sakit hati tadi, walaupun memaafkan kata Gus Dur, ya dimaafkan, tapi lupa mah enggak gitu. Ini kata Gus Dur. Tapi kalau media sosial hari ini ada yang posting, itu 1 tahun, 2 tahun masih bisa muncul lagi, 3 tahun muncul lagi. Kan kita lihat media sosial kita ini sekian tahun yang lalu ada lagi muncul. Nah, jangan mencela kepada siapapun, jangan melaknat kepada siapapun, dan jangan berbicara dengan kata-kata yang kotor kepada siapapun. Nah, ini media sosial ini ramai. Ada yang ngatain ini, ngatain itu, dan lain sebagainya. Akhirnya kan balas-balasan. Ujung-ujungnya sampai ada yang masuk penjara gara-gara media sosial. Saling ejek, saling hina. Akhirnya kena undang-undang yang namanya ujaran kebencian atau ancaman, atau mungkin apa namanya, pokoknya itulah. Ada lagi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minku. Bukanlah golonganku orang yang suka hasut, orang yang suka mengadu domba, dan orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ini bukan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hindari yang namanya hasut, hindari pula yang namanya adu domba. Adu kebo. Mungkin sekarang adu kebo kan? Adu domba. Termasuk misalnya kita ini suka melaporkan sesuatu yang padahal orang itu belum paham. Kita laporkan omongan dari Pak RT ke Pak RW, omongan Pak RW ke Pak RT, yang tujuannya supaya ada permusuhan antara Pak RT dengan Pak RW, atau antara mertua dengan menantu, atau supaya tetangga dengan tetangga tidak akur. Ini tinggalkan segala sifat yang namanya adu domba. Ini kita tinggalkan. Dan juga jangan mencari-cari kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan kita sendiri masih banyak.
Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Kita perlu lebih baik kita menangis karena menyesali kesalahan kita, karena merenungkan betapa banyaknya kekurangan kita, daripada kita tertawa-tawa membicarakan aib orang lain. Yang perlu kita ingat, Allah akan menutupi aib kita selama kita mau menutupi aib orang lain. Allah akan menolong kita selama kita mau menolong kepada orang lain. Nah, ini yang perlu. Sehingga kita rumah tangga itu akan menjadi keluarga yang tenang, damai, yang tadi disebut sakinah, mawadah, warahmah. Menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada dalam rumah tangga itu ucapan-ucapan yang buruk, tadi berbicara dengan kata-kata yang kotor, tidak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kan saya nggak bicara kotor Pak Ustadz, langsung main tangan lagi. Bahaya ini. Saya juga nggak main tangan Pak Ustadz, main kaki, dimain tendang aja. Nah, ini sesuatu yang harus kita hindari. Karena begitu perkataan kita ini sekali terucap kotor, sekali ucapan itu jelek, buruk, nanti akan kita ulangi lagi. Jadi tahan, ngatain istri bodoh, bodohnya luar biasa istri. Wah, ini jelek-jelekin istri, kan nggak sedikit. Lah kok saya bisa cerita? Bukan pengalaman, bukan. Ada yang suka curhat. Ini bukan pengalaman. Tadi kira pengalaman saya pribadi lagi. Ada yang suka curhat. Sekarang ini kadang-kadang yang banyak curhat itu laki-laki, Pak. Bapak-bapak yang banyak curhat, nggak sedikit, nggak cuma satu dua, yang bahkan sampai sudah pisah dengan istrinya. Istrinya rajin-rajinnya luar biasa, kemana-mana, foto-fotonya dengan ustadz-ustadz terkenal. Pada pengajian ngikut sampai ke Jogja, ngikut sampai ke mana, Cirebon. Ada pengajiannya sampai ke Medan, ikut sampai ke Medan. Gak taunya makin sering ngaji, malah suaminya sering pengennya dinasihati terus sama istrinya. Kan suami kan bagaimanapun kepala rumah tangga. Terus mending kalau nasihatinya baik. Kan biasa istri kalau nasihati kan gitu. Kalau orang Jawa bilang nyente-nyente, kan nyente-nyente. Nyente-nyente itu kok suaranya keras, kayak bentak-bentak gitu bahasakan gitu. Akhirnya ini heran, suaminya ini heran Pak Ustaz. Tiap ngaji ngotot minta ongkos, diongkosin. Pulang ngaji kadang bukannya jadi baik, malah maunya itu ngomel aja di rumah. Itu sampai ada yang sudah pisah sama istrinya. Nah, ini yang sesuatu yang sekarang ini menjadi hal yang aneh. Tapi memang ciri akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menceritakan, salah satunya nanti pengajian itu yang rame pengajian ibu-ibu. Maka bapak-bapak di sini jangan kalah, nanti cepat kiamat Pak. Kalau bapak-bapaknya nggak pada ngaji, terus yang ngaji ibu-ibunya terus, begitu cepat kiamat. Itu tanda akhir zaman, tanda akhir zaman. Nah, hindari apa-apa yang tadi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin-rajinlah hadir di majelis taklim. Bawa istri kita, bawa anak kita, supaya kalau kita tidak bisa menasehati anak dan istri kita, anak dan istri kita ikut mendengarkan nasihat di pengajian. Sehingga imannya supaya bertambah, imannya supaya meningkat. Semakin hari bisa menciptakan keluarga yang semakin baik, keluarga yang dekat dengan Allah, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu inti dalam kita berkeluarga atau berumah tangga. Jadi ikuti perintah Allah dalam Al-Quran, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, dan tadi mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Mas Haikal dan Teh Aini, Teh apa Mbak Imandel? Dengan Teteh Siti Rohaini Eskom, semoga semua acara berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Supaya terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga melahirkan putra putri yang solih dan solihah. Amin. Yang putra putri yang berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan masyarakat di sekitarnya. Dan semoga putra putrinya kelak mampu meraih cita-citanya. Amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassalihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Luhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihi wassalam. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabiullah Khidir al-Baliyah bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Syekh Abu Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam wa ila hadrati, sebut guru-guru kita, guru mulia kita. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi Mbah Juari Kakung Putri, wa ila ruhi Barso Kakung Putri, wa ila ruhi Amat Muri bin Mbah Juari, wa ila ruhi Juari binti Adam, wa ila ruhi Suparti binti Amat Muri, wa ila ruhi Kadar bin Kasni, wa ila ruhi Kasini binti Soli, wa ila ruhi Siti Aisyah binti Kadar, wa ila ruhi Silvi binti Wahid, wa ila ruhi Sumarno bin Adam, wa ila ruhi Ngatiah binti Adam, wa ila ruhi Haji Swadi bin Malikan, wa ila ruhi Supriyadi bin Ali Muksin, wa ila ruhi Arif Agung Santoso bin Sirwanto, wa ila ruhi Ahmad Sukoyo bin Imam Sukri. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir kuburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi Haikal Irfan Fatoni bin Imron Rosadi, wa ila ruhi wa jasadi Siti Rohaini binti Salim bil barokah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya awwal ya akhir ya nurul barakah. Ya awwal ya akhir ya nurul barakah. Ya awal 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 ya akhir ya nurul barakah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya awal ya akhir ya fatah ya razak. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Ya muhaimin ya salam salimna wal
muslimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdalu dzikri falan annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asrari allati awda'ta haladai. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, ya Allah ya Rabbuna ya Rahim. Saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tengadahkan kedua tangan kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Yang besar maupun yang kecil ya Allah. Yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Engkau maha mengetahuinya ya Allah. Dan tiada yang bisa mengampuni kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni pula kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Ampuni istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah.
Ya Allah, kepadamu kami serahkan jiwa raga kami, ya Allah. Amin. Kami serahkan hidup dan mati kami, ya Allah. Amin. Kami serahkan hati dan akal kami, ya Allah. Amin. Kami serahkan ruh dan rasa kami Amin. hanya kepadamu, ya Allah. Amin. Engkau yang bisa membolak-balikkan hati Amin. kami, ya Allah. Amin. Tetapkan hati kami dalam iman dan Islam, ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau yang bisa membimbing kami. Amin. Bimbing kami dalam ketaatan, ya Allah. Amin. Engkau yang bisa menuntun kami, ya Allah. Amin. Tuntun kami untuk selalu menggapai ridho-Mu, ya Allah. Amin. Agar kami selalu mendapat rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Mendapat kasih sayang-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, kepadamu kami mohon, ya Allah. Bukakan pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami, ya Allah. Amin. Bukakan pintu-pintu keberkahan-Mu, ya Allah. Bukakan pintu rizki-Mu, ya Allah. Bukakan pintu keridhaan-Mu, ya Allah. Bukakan pintu kasih sayang-Mu, ya Allah. Agar kami menjadi hamba-Mu yang taat, ya Allah. Amin. Hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Amin. Golongkan kami dengan hamba-hamba-Mu yang solih dan solihat, ya Allah. Amin. Gabungkan kami dengan para mujahid-mujahid-Mu, ya Allah. Amin. Gabungkan kami dengan perjuangan para Rasul-Mu, ya Allah. Gabungkan kami dengan para kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.